kudu dipikeun cinta. Kitu oge lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan merasa dekat dengan beliau dan menyebut namanya dengan membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Seolah salawatan barudahnya. Salatullah ala Taha jadi piwarang nurutan tapi kulagaman nurutan gitu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Ustaz mana jenengan Kangjeng Nabi na teu aya Muhammad dan geuningan. Toha adalah nama lain dari Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi adik-adik boleh sholawat ala Toha, boleh. Toha itu nama Kangjeng Nabi. Ala Yasin, Yasin juga nama Kangjeng Nabi. Ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Nu teu kenging maca sholawat ngalaweun. Sok aya nu mimpin sholawat, Kang Ustaz dari mimpin sholawat, da eta mah ngajawab bari malaweun. Ustaz geus ala Yasin, dia ala Toha keneh. Ala Posin. Itu geus Yasin dia Toha keneh. Nah jadi Tosin. Jadi kalau baca sholawat ulah ngalaweun, harus dipahami maknanya. Aya deui nu sholawat langsung menggunakan nama Kangjeng Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Tuh teh kompak apana? Sakedah. Wasalim apa wasalam? Ayat wasalim dan wasalam. Dua-duanya boleh. Wasalim boleh, wasalam boleh. Yang tidak boleh jadi wawunen. Ustaz namun bedanya wasalim jeung wasalam, kadang urang teh wasalim, kadang wasalam. Kalau ingin bisa membedakan wasalim dan wasalam, lihat awal. Kalau awalnya sholat, kesananya wasalam. Kalau awalnya sholli, kesananya wasalim. Allahumma sholli wasallim ala. Sholli pasangannya wasalim. Tapi kalau sholat, wasalam. Sallallahu berarti naon? Wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu akan banyak menyebut dan mengingat yang dicintai. Peras gini teh. Lanjut. Baik, sebelum saya lanjut, biasanya katanya Pak Indra dalam ilmu komunikasi, Pak, kalau sudah 20 menit, 15 menit ngomong, pikiran teh kemana-mana. Nah, maka saya akan coba miss call dulu. Kalau Ustaz bilang muslimin, boleh sama-sama jawab muslimat ya. Sebaliknya, muslimin, muslimin, mukminin, sholihin, syakirin, syakirat, syakirat, syakirin, muslimin, mukminin, mahirin. Kali jadi mahirin. Baik, kita lanjut. 3. Orang yang cinta itu ada keinginan mengenal lebih dekat dengan yang dicintai. Sudah merasa dekat, menyebut-nyebut namanya, bahkan merasa kehadirannya, dia akan penasaran, ingin lebih dekat dengan yang dicintai. Ada seorang pemuda pada KM, lihat perempuan cantik, rambut hitam terurai indah mempesona, hidung mancung pada Diana, bibir tipis kayak Mona Lisa, dada lebar kayak parabola, pinggul bersiul siga biola. Walau saya orang kampung sobat jenderal siga Maradona. Pokoknya nama gelis. Gelis kan bogoh. Separa saran di Jakarta. Neng,
Namanya siapa? Tanya Nara. Rumahnya di mana? Bukit Bogor kan? Neng, ABCDE. Apa ABCDE? Aku bilang cinta diterima apa enggak? Ungkapkan rasa cinta. Jadi kalau orang sudah senang itu dia akan penasaran, disusul tinggal mana wae. Duh ikika cinta. Dina Facebook kayaknya. Tidak tulis ya. Sok disusul karena profilnya. Di sekolahnya di mana ini? Saris pengalaman penelitian ini. Iya bapak Tuhan tidak segulis. Terus disusul. Lamun geus bogo sok aya lebih kenal. Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Orang biasanya tidak sayang karena tidak kenal. Tadi teh di diskusi apa teh yang dipukul itu? Hadroh ya. Kalau Marawis itu kan ada alat-alat yang baru begini. Kalau dulu mah banyak upak dudung peng ya. Yang barusan itu namanya kalau tidak salah hadroh. Ada juga yang pukulannya agak beda. Seperti kendang itu terbangan kalau tidak salah. Nah ada orang yang tidak suka dengan musik hadroh, Pak. Biasanya karena tidak tahu. Mau senang dengan musik hadroh, maka dekati hadrohnya, ikuti latihannya, perdalam musik-musik dan lagunya, nanti senang dengan musik hadroh. Lalu lama makanya diresap gitu. Orang ada yang tidak suka dengan musik pop karena tidak tahu musik pop. Mau suka dengan musik pop, dekati popnya, buka popnya, dalami lagu-lagu pop, karena suka dengan musik pop. Orang tidak suka dengan musik rock karena tidak tahu. Mau senang dengan musik rock, dekatan rocknya, buka rocknya. Dalami versi musik rocknya. Baik, inti dari acara Maulid ini sebenarnya adalah kita ingin membuka lembaran sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Sugan, jika kanjeng Nabi Muhammad dibuka sejarahnya, dikenalkan pada anak-anak kita atau pada pribadi kita, makin muncullah mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam rangka mengenal junjungan kanjeng Nabi Muhammad, saya coba bawa satu referensi. Ada satu judul buku Muhammad the Super Leader, Super Manager karangan Dr. Syafi'i Antonio. Dina ieu buku dijelaskan sisi kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, self development. Artinya kanjeng Nabi itu sudah teruji kepemimpinan dirinya sejak kecil. 2 bulan di kandungan wafat ayah kandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adab yang ada disusui kalimah. Stop sampai di sini dulu, Bu. Ternyata beda kebiasaan Arab waktu itu dengan kita. Kanjeng Nabi Muhammad lahir dari Aminah, tapi disusui oleh siapa tadi? Halimatus Sa'diyah. Nah, bisa bedanya? Di urang mah lamun aya bimimin ngalahirkeun budak, pasti budak disusuan usaha. Bimimin, muapat pun. Nah, kanjeng Nabi mah lahir di rahim Aminah, tapi kenapa disusui oleh Halimatus Sa'diyah? Bareja Halimah teh tinggalna di kampung Bani Sa'ad. Ai kanjeng Nabi lahir di Mekah. Mekah teh kota. Lamun ibarat Indonesia mah Jakarta, tempat pusat perdagangan. Kenapa bayi yang lahir di kota malah dicatat kalau mau disusuan ku Halimah di lembur? Para ahli sejarah mengungkapkan hikmahnya satu, anak yang lahir di kota saat itu kenapa suka dibawa ke kampung? Jadi kita sok aya murdiat. Ari murdiat teh ibu-ibu nu datang ti lembur ka kota rek kuli nyusuan. Aya di urang kuli nyusuan daya nya. Kuli masak aya, kuli nyeuseum aya. Tapi nu sok nyandak bayi nyusuan bayi mungkin enggak ada sekarang. Dulu ada. Ibu-ibu ini rombongan dari kampung mau cari nafkah, nanti bawa anak disusui oleh mereka dikasih upah. Termasuk Halimah nyandak junjungan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa dibawa ke kampung? Satu, hikmahnya adalah supaya bayi ini yang hidup di kampung ia bisa menghirup udara yang masih segar dengan kondisi lingkungan yang masih alami. Jadi pelajarannya bagi kita adalah ketika punya anak, satu, jaga lingkungan anak untuk kesehatannya. Kemudian yang kedua, kenapa kanjeng Nabi Muhammad dari Mekah dibawanya ke kampung Bani Sa'ad?
Kata ahli sejarah, di kampung Bani Sa'ad ini orang berbicara bahasa Arab masih fasehat, masih asli. Mun Sunda mas Sunda asli, belum kecampur dengan bahasa lainnya. Namanya Mekah, orang datang dari mana-mana, maka bahasa biasanya suka campur. Orang dari komplek di mana-mana kan harus dicampur. Orang kan kalau orang Jawa ini, tapi misalnya gaul dengan orang Sunda, biasa nyari bahasa Sunda gitu. Orang Sunda jajan, mang, meser rujak bebek hiji, misalnya tadi rujak bebek, mang, meser rujak bebek hiji, datang katakan orang Batak, bang, beli rujak bebek satu bang, dan bisa nyebutkan gitu. Yang namanya kota itu udah campur bahasa, tapi di kampung itu bahasa masih asli, bahasa Arab gitu ya. Kan kalau bahasa Arab dengan dialek kita beda ya. Kalau adik-adik nyebut bapak kan bibir dengan bibir adatnya, bapak, pak. Tapi kalau membaca Quran bahasa Arab, huruf pa itu bukan bibir dengan bibir, tapi gigi atas ketemu bibir bawah. Fa. Coba sama-sama. Fa. Bapak. Piring para lembus. Bahasa kita memang gitu danya, tapi kalau membaca Quran bil alamina, fa itu. Di pesantren Quran biasanya kalau ingin huruf hijaiyahnya bagus, itu suka tikror lisan, melatih lisan mengucapkan huruf hijaiyah. Sosi subas, kan ada sa, ada sya ya, sya besar, ada sosi subas, ada santri dia sudah fasehat. Sosi subas. Keluar ke pesantren jajan kawan rumah mesel bakso. Fasehat deui gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa dibawa ke Bani Sa'ad? Karena di sana bahasa Arab masih asli. Jadi hikmahnya bagi kita adalah ketika anak masih kecil, jaga lingkungan kesehatannya. Yang kedua, jaga bahasa. Sebab bahasa anak itu tergantung bahasa ibu bapak, bahasa orang tua, dan bahasa lingkungan. Ibu apunten, upami manggil ke suami, manggilna naon? Bebek. Lamun ibu gaduh murang kali aja kene, manggil ke suami bebek, yakin eta budak ka bapana manggil bebek. Oh, berat. Sebab anak itu akan mengikuti orang tua. Ibu manggil ke suami naon? Ayah. Kan ayah enggak apa-apa. Nah, manggil ayah. Nah, ayah barunya. Jadi supaya anak-anak manggil ayah, karena kebiasaan anak itu tergantung bahasa lingkungan. Bu, di Arab budak 4 tahun pinter bahasa Arab. Di Arab gitu. Karena lingkungannya bahasa Arab. Orang Indonesia jemaah haji lamun teu bisa bahasa Arab, pasti di Mekah nanti gaul yang orang Indonesia deui. Dan gaul di Batur hese bahasa Arab. Nah, jadi bahan-bahannya ka pasar kan real, saudara real apa sobat? Orang Arab kan saya 5 real. Orang Indonesia tuh bisa bahasa Arab yang nawar 5 real. Pokoknya bahasa Arab dulu naon? Ingat sholat maghrib. Salah rakaat. Nawar sholat jadi kilo. Bahasa anak tergantung bahasa lingkungan. Bahasa ibu bapak. Pun anak masih usia 5 tahun kan? Tapi tos pinter karena dia tadi. Kota marek-marek kabeh teh mudah pindah ame japat. Bisa apal naon TikTok naon teh. Kemudian TikTok ada TikTok. Kok pada lagu-lagu dewasa apa? Jeung eta bahasana teh garaul. Guys. Bari di selfie ke dia. Jangan lupa like dan subscribe ke channelnya Rira apa itu. Lain bapak namanya. Eta bukan bisa bahasa hey guys di mana gitu. Cubrek gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pesan pertama adalah anak ini akan tumbuh berkembang sesuai dengan lingkungan. Kan Nabi Muhammad terjaga lingkungannya sejak kecil. Beliau memang lahir sudah tidak melihat wajah sang ayah. Jadi tidak dapat pendidikan dari ayah. Siapa yang mendidik Nabi? Rasul mengatakan, Adabani Rabbi, Rabb Allah langsung yang mendidikku, mengkondisikanku seperti ini. Jadi langsung Allah yang turun tangan mendidik Nabi Muhammad SAW. Satu, kepemimpinan diri Nabi terpuji sejak kecil
terbentuk dengan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang baik, bahasa yang terjaga. Bahkan bukan hanya itu, orang tua termasuk kakeknya pun mengkondisikan Nabi menjadi pemimpin yang hebat. Bapak Ibu, adik-adik, kalau di Mekah itu ada riungan, ada upacara keagamaan lah kalau sekarang ya, di depan Ka'bah masyarakat biasanya ngelampar lumpur. Terus di depannya ada satu samak, Pak. Yang samak tikar itu nggak boleh dipakai oleh siapapun kecuali oleh kakeknya Nabi Muhammad. Siapa? Abdul Muthalib. Waktu itu Abdul Muthalib belum duduk, masyarakat udah duduk. Tiba-tiba kanjeng Nabi Muhammad kecil lari-lari, gek calik di tempat Abdul Muthalib. Duduk di situ. Kemudian paman-pamannya Nabi menganggap itu tidak sopan. Sayyidina Hamzah mengusir. Muhammad jangan di situ, nggak sopan. Itu punya kakekmu. Kelihatan oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu didekati. Karena tahu Nabi Muhammad saat itu sudah jadi yatim piatu, dipangku kanjeng Nabi, dilabur ke Akinah. Kumaha cek Akinah? Gak apa-apa, Muhammad tetap di sini denganku di pangkuanku dan selalu dibawa kemana-mana oleh kakeknya. Beliau pemimpin, jadi jiwa kepemimpinannya itu sudah terlihat sejak kecil dibawa oleh kakeknya. Gak apa-apa, Muhammad di sini saja. Beliau Muhammad ini akan menjadi pemimpin yang hebat. Jadi ucapan doa orang tua, doa kakek nenek pada cucu itu menjadi doa. Maka ibu benar lamun anak bangor kalau disebut bangor, kayak bangor beneran. Ih si kasep, si pinter, padahal bangor. Budak terkerat, ih si kreatif, padahal dia kesel. Tapi supaya jadi doa. Budak kadang-kadang orang nyarek ke budak teh nya. Sok aya di bahasa Sunda mah budak teh dicarek tapi indung bapak teh bahasa teh ditah. Ibu budak babasihan di kamar mandi sok dicarek, sok babasihan, sok babasihan. Budaknya teh bingung nih, kita si mama teh minta apa nyarah, sok babasihan, oke, disaledan, oke, mereka sok tahlilan gitu. Baik perkataan kita pada anak-anak kita hendaknya juga dijaga sebab itu akan menjadi doa. Satu, self development. Yang kedua, bisnis. Kepemimpinan bisnis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teruji dengan akhlaknya yang indah, al-amin, jujur, terpercaya. Kalau ada yang mau nitipin barang gak ke siapa-siapa, pokoknya mah kamu dormat da acan aya JNE, da acan aya tiki, naon itu teh? Pokoknya mah penitipan gila. Maka kalau ada yang mau nitipin barang, nitipnya ke siapa? Ke Nabi Muhammad muda ini. Kenapa? Jujur, terpercaya. Tiap bisnis beliau bisnisnya selalu untung. Karena kalau ada barang yang cacat nggak mungkin ditutup-tutupi. Contohnya nih, ayah aduk tilu, biji dua, tilu. Ya kami jaga sami ukuran, sami merek, harga lagi pasti sami. Tapi di bukan dengan Nabi biasa biasa tanda tanda. Ya nu gaji saudara aduk 100.000, kedua 80, tilu ya 20.000. Nah bisa beda padahal mereknya sama. Ini 100.000 mulus daya cacat. Ya 80.000 kancingnya carapok. Dijelaskan. Ya 20.000 gede kurang dibalik ke table kaki gila duit. Jadi kalau ada cacat di baju itu nggak mungkin disembunyikan sehingga pembeli tidak pernah merasa tertipu dan dirugikan. Nggak ngurangi timbal. Bisnis berhasil. Mana buktinya kanjeng Nabi berhasil bisnis? Ketika muda nikah dengan Khadijah pemilik modal yang tertarik dengan akhlak Nabi, beliau telah berhasil mengumpulkan harta yang begitu banyak sampai mas kawin Nabi pada Khadijah 20 onta super. Kamu dia mana? 20 Pak. Onta teh lamun aya nama kendaraan di urang Toyota Avanza hijina 200 juta kali 20 kirang Lampung kami dicandak nilainya 4 miliar. Wah, sudah kaya ya. Hebat, Nabi pengusaha kaya nikah dengan Khadijah pemilik modal yang kaya. Nu beunghar tinggi juga yang beunghar tambah beunghar. Oh, mulai rumah bertingkat, uang berlimpah, mobil mewah mungkilan, coba kebun marabat, tempat si karot sepat, lobana lauk sepat. Ece ibu kerudung Zoya mukena gelombang cinta, baju Elzata, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, sawah lega, gelang segede pelak beca. Imah lega. Panto halus di Stera,
pantau dapur di Bandung kota. Jadi lagi jalan-jalan ke Bandung kota tinggal buka pantau dapur. Dan kabayang kan lamun imah gede deui, hese ka WC kudu naik ojek. Jauh deui. Bapak dan Ibu, jadi lamun diterapkeun kana hal mana? Benar. Mas kawin awe kabayang ayeuna 4 miliar berarti sudah menjadi pemuda yang kaya. Maka ini pesan bagi para pemuda kalau mau nikah katanya harus mandiri secara finansial. Bahasa agama tulis istiqomah, berkemampuan, bukan hanya ilmu, bukan hanya fisik, tapi secara finansial sudah siap untuk bisa menafkahi. Sebab kewajiban suami menafkahi. Terus kira begitu. Baik, sedikit lagi kepada Ibu. Dia rumusan dia sila. Satu, Nabi pemimpin diri. Jadi sebelum memimpin umat yang besar, beliau pemimpin diri yang hebat. Tidak binafsi, mulai dari diri sendiri. Dua, pemimpin bisnis yang sukses. Tiga, family, pemimpin keluarga setelah menikah yang menjadi teladan bagi kita. Ibu, Kangjeng Nabi mah manggil kabojona ka Khadijah ya habibati, manggil ka Aisyah kadang manggil Aish, panggilan kesayangan. Kadang manggil ya Humairah, kumerte bodas sabeuneureun. Nah, bapak lamun pamajikan jamu hideung ulah disebat ya Hajar Aswad. Rasulullah manggil istrinya apa tadi? Ya Humairah. Rasul manggil suaminya, istri Rasul manggil kepada Rasul enggak pernah manggil nama, enggak pernah manggil ya Muhammad, tapi panggilannya pangkat kehormatan. Ya Rasulullah. Jadi kalau istri mau panggil suaminya pangkat boleh. Sarakina hansip, ya hansip. Pangiri dong. Jadi silakan panggilan kesayangan. Mungkin kalau di handphone itu biasanya suka ketahuan Pak. Ada yang memanggil suaminya di handphone dengan my phone name. Ada suami yang manggil istrinya bucin, bunda cinta. Ya silakan. Pokoknya di hadapan anak boleh ayah, mama, papa, mami, papi, umi, abi, boleh di hadapan anak. Tapi sedang berdua harus ada panggilan spesial antara pasangan suami dan istri. Mari kita lihat lagi sisi keromantisan Rasulullah di rumah tangganya. Bapak dan Ibu, Rasulullah itu sibuk di luar. Sibuk apa? Sibuk syiar, sibuk dakwah, sibuk urus umat. Tapi ternyata sesibuk-sibuk Rasulullah punya waktu khusus olahraga bareng dengan istri. Olahraga sarang istri. Mana? Di hadisnya saudara Aisyah dia, aku pernah jalan dengan Rasul, dengan para sahabat. Lalu Rasul menyuruh para sahabat untuk jalan duluan. Sahabat jalan duluan. Setelah para sahabat jalan duluan, kemudian Rasul mengajak Aisyah untuk lari-lari. Aisyah balap lari bapak. Yang mau ayeuna sesepedahan bareng, itu musimnya sepedanya. Wah, pernah diulang musim-musiman baik kan? Kapungkur musim batu aki jutaan dipeser batu aki. Kamari musim langkayangan, beli langkayangan. Musim sepeda jutaan, beli sepeda. Nah kamari pas Idul Adha musim kurban kalau mau beli tusuk sate. Dan beli domba. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sibuk di luar, tapi sesibuk-sibuknya Rasul main olahraga bareng dengan istri. Bahkan apa namanya ini? Aisyah sedang haid, dalam kondisi haid. Kemudian payung sedang baginda Rasulullah. Kalau kita minum berdua bareng itu satu gelas, Pak. Aisyah minum di sini. Di sini bekasnya. Kadang nama Kanjeng Nabi teh ngaleut bagi dia payun anak ka payun. Tapi tuh Kanjeng Nabi diputar. Bukan hanya minum di gelas yang sama, tapi minum di bekas minumnya Aisyah. Artinya apa? Perempuan haid itu memang kotor, tapi bukan berarti kita tidak bisa bercumbu romantis dengan wanita yang sedang haid. Kalau dulu itu ada suami yang punya keinginan pada istri, biasanya ngekode Pak. Kata suaminya, Mama, pesawat siap mendarat. Suaminya, istrinya bilang, Papa, landasan siap menerima. Nah, lamun istri menuju haid, beda jawabannya apa? Kan nggak boleh ya. Kata suaminya, Mama, pesawat siap mendarat. Istrinya jawab, Papa, maaf, landasan sedang becek. Jadi pesawat hanya bisa muter-muter. Baik, kita lanjut kepada Ibu. Maka kemarin mah yang lakukan baru udah karapal itu. Aisyah, romantisnya cintamu dengan
Sayang baginda kau pernah main lari-lari olahraga bareng, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kisah cintamu, bukan persis novel, terkadang cerita semu. Ini kisah nyata. Kau istri setia ya Aisyah Humairah, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Baru dapat Adina Yusuf dengan para ya. Bapak itu yang dirahmati Allah. Olahraga sarang. Kemudian kalau berpisah katanya Pak, dalam buku itu saya baca selalu melakukan farewell kiss. Kalau ketemu welcoming kiss. Bapak beri akad ke kantor, ibu apa dan upami suami akad ke kantor seperti jajak bapak inang gumita. Kotarai masuk rentaran ya. Suami mau berangkat kerja, sudah disiapkan kebutuhannya, jajak duit ke payudin bumi. Badenawan menghantar suami akan berangkat jihad. Sebab suami cari kerja itu jihad. Ya. Mungkin ibu ada yang di rumah. Kalau saya sendiri prakteknya setiap hari dengan PL sama alhamdulillah kami di MGMP di guru agama. Saya ngajar di sekolah SMK Kesenian, SMK 10 Bandung. Kalau malam kami di pesantren Alisan Cibiru Hilir. Kalau istri juga sama kerja di BNI Pak. Bukan Bang, BNI bagian nunggu imam. Kan naik nama atas kali KBJB bagian jaga budak. Jadi istri yang kemana-mana Pak ya, di rumah asalnya ngajar gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah ikut di sini. Kalau keluar, bapak nama budulah yang namanya farewell kiss. Setelah dijelaskan bisa diamalkan bareng-bareng Pak. Jadi suami mau jihad berangkat kerja itu masih diambil tangannya dulu. Mau diapain tangan suami? Dikecuk. Minta doa restu ibu. Ketika ibu mau ngecuk doakan, memang didoakan tinggal ibalah. Ya Allah, nyeruk sakit. Tapi di situ ibu juga mulai memikirkan ya Allah, mungkin sudah berubahnya tubuh suamiku pertanda ini bahwa mencari apa. Kadang berangkat pagi, pulang sore, kadang kemacetan, pulang malam, kepanasan, kehujanan, kadang ada yang tidur di kantor. Melahan salah, melahan keluar. Pak, mudah-mudahan ini jadi saksi kau suami yang soleh. Begitu bapak sudah dikecut tangannya, ibu minta doa restu, bapak malik. Cepeng mastaka ibu, doa ke timun-munan, doa Tuhan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alai. Kecut keningna, kan memang si ibu dikecut keningna tinggal deui. Nah, ieu teh sarana buat boleh. Beda pas benta mau kasih garisan di dieu teh. Oh, tapi didinya kurang ge ngemut mah. Lain ukur bapak nu capek, gening mama teh di bumi oke capek. Saya bisa rapi, kemana-mana mau pakaian tinggal pakai, selesai dari sini, makan tinggal makan. Istri itu kalau mau sekolah kudu baju jurusan. Istri di rumah tangga kudu bisa masak, jurusan tata boga kudu masuk. Istri di rumah suami sakit saha ngurus. Istri kudu jurusan perawat bang masuk. Ayeuna dikasih nafkah oleh suami sabulan kudu cukup. Kudu dijajakeun jurusan manajemen keuangan tapi jadi lamun isi sekolah kudu sabaraha jurusan kawanna gitu. Can jurusan kecantikan, tata rias kan kudu geulis wae. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, farewell kiss adalah kecupan perpisahan supaya tetap menjaga keharmonisan dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika bertemu welcoming kiss, apa welcoming kiss? Kecupan selamat datang. Salah satu istri Rasulullah namanya Sofia. Sofia ini mau naik onta, apa ceritanya? Onta itu kendaraan. Ketika Sofia mau naik onta, Bu, si onta nanti mau teuing. Dan Rasulullah bilang udah istri. Dibantaskan ke Rasulullah naik, nah sampai Rasulullah merunduk sedikit, pahanya dijadikan pijakan supaya istrinya bisa naik kendaraan. Jadi membantu istri naik kendaraan akhlak mulia. Ibu pada naik mobil, ku bapak dipangkukan kantorna, kalian lebih jelas. Dan ayah satu mobil misalkan naik motor, si pedalaman nanti dipangkukan di bapak. Ini indah. Kalau raah Ustaz, mau ayah istri kita ngahanutan motor, panggilahkan motor. Bujas kesnya motor teh baik. Pokoknya memuliakan istri itulah akhlak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah tangga
Sampai pagi nih Pak. Biasanya Rasulullah Senin Kamis suka puasa apa? Sunnah. Kalau Rasul puasa sunnah, istrinya itu nggak pernah masak karena tahu itu sudah menjadi sunnah kebiasaan Rasul. Cuma satu hari, kira-kira jam sarapan enjing-enjing lah, istrinya Rasul karena masak. Di tengah-tengah masak berumur, ya Allah, hari ini kan Rasul biasanya puasa. Melihat istrinya memerah malu kalau masak, Rasulullah langsung mendekati, takut istrinya malu. Rasul yang bilang duluan, istriku teruskan memasak, hari ini aku tidak puasa. Kita makan sama-sama yuk hasil masakannya. Demi menghargai istrinya yang lupa masak, Rasul mengatakan aku tidak puasa. Tapi mohon maaf bapak-bapak, ini mah puasa sunat. Kalau puasa Ramadan mah nggak boleh. Bapak sedang puasa Ramadan, ibu masak, mama masak. Bapak tidak puasa, enak ulah. Jadi ini mah puasa sunat gitu ya. Indahnya alat Rasul menjaga perasaan. Sampai satu hari ada ibu gendong anak, Rasul ingin menggendong anak itu, dipaksa. Kata ibunya jangan, ya Rasul mesti ngompol. Ternyata digendong ke Rasul, benar ngompol. Itu anaknya dibawa ke ibu-ibu, dicari kan? Kata Rasul apa? Ibu nggak usah dimarahin, nggak apa-apa. Tapi kan gamismu pakaianmu kena air okol anakku. Kata Rasul apa? Air okol anak masih bisa dicuci, tapi hati anak yang terluka sampai kapanpun akan membekas. Jadi menjaga sekali perasaan. Bapak dan Ibu, saya mau sedikit cerita, tapi di luar kisah Rasulullah. Kesininya Pak Ida katanya kita sudah mengenal ada seorang ulama namanya Hatim. Namanya siapa? Hatim ini Pak terkenal dengan sebutan Al-Asom. Jadi Hatim Al-Asom. Al-Asom itu artinya apa? Tuli, torek, budak. Makanya kiai disebutkan kiai tuli. Jadi ceritanya begini, Kiai Hatim ini jadi rujukan pertanyaan masyarakat. Kalau ada masyarakat saat itu yang ingin nanya soal apapun, datangnya ke Kiai Hatim. Wah, Kiai yang sedani. Satu waktu ada ibu-ibu sudah sepuh tuh datang ke Kiai Hatim. Terus Pak payun-payun si ibu curhat. Pak Kiai dijelasin lah masalah si ibu ini. Di tengah-tengah curhat si ibu mos. Berak. Ayam hidup ditahan-tahan. Rek keluar, tak kapok tengah-tengah pertanyaan. Ayo itu dirinya izin payun Kiai. Tungtung lama terkatahan kalau mah hidup. Makanya tipe hidup membadat ya. Pan tipe hidup ayat itu yang bosan boleh terbatnya. Ayat tipe hidup mudurwatun ayat durwatun teh tipe hidup menggede sorak. Eta mah sahih mah apa? Tapi ayat tipe hidup tuh kedua pertengahan. Eta nan gigieun kudu apa? Ayat deui tipe hidup tuh katilu. Nu teu aya sorak jol ngadak bau. Nah, tipe nu katilu ngajadikeun urang biasana parasehat. Nah, ibu-ibu ini ternyata tipe hidupnya pertama kali di seorang apa? Wah, langsung belum. Kumaha teu izin payunan kiai yang disegani gitu. Allahu Akbar. Pokoknya sudah membisu 1000 kata dia. Tapi hebatnya Kiai Hatim apa, Bu? Kiai Hatim tidak membuat si ibu ini malu. Kata Kiai Hatim begini, irfa sautik. Ibu, kalau ngomong dengan saya, suaranya jangan pelan. Cik rada tarikan, cik ngomong dari tadi teh kamu naon, itu teh ngomong naon. Cek Kiai Hatim, cek si ibu, gini mui ngomong satarikannya teh apa haleuh? Berarti itu dia teh apa? Yes. Si ibu nu tadi izin kaizinan jadi plong karena Kiai Hatim menganggapnya sedang kurang pendengaran. Kata Kiai Hatim, Bu, pendengaran saya udah mulai kurang. Tolong dong kerasin suaranya. Padahal cuma ingin menjaga perasaan ibu ini. Keluarlah si ibu ini lalu bilang ke masyarakat, hei masyarakat, kalau ingin curhat ke Kiai Hatim, sekarang pendengarannya sudah mulai berkurang. Tolonglah kalau ngucapin sesuatu yang keras sampai terkenal di masyarakat, Hatim Al-Asom, Hatim yang kurang pendengaran, yang udah. Tapi Kiai Hatim menerima disebut kurang pendengaran, hanya ingin menjaga perasaan si ibu ini. Pertanyaannya, sabaraha lami Kiai Hatim pura-pura tuli? 15 tahun, Pak. Ternyata sampai si ibu ini wafat, baru Kiai Hatim menjelaskan yang sesungguhnya supaya si ibu tidak merasa malu. Hanya menjaga seseorang, perasaan seseorang, Kiai Hatim mengaku dirinya tuli, menerima dirinya tuli, dan mengaku tuli selama 15 tahun. Tidak jaga perasaan.
Jadi aja lamun kayak suami hitut di imah atau di era-era hitut, ulah. Suami hitut, bapak tadi nyari osnaon. Tapi bisa jadi jurus lain. Baik kepada Ibu Ida ya, alam Rasulullah betapa indahnya alam beliau. Terakhir dari saya, sebenarnya ada 8 sisi kepemimpinan Rasul sampai beliau jadi pemimpin negara di Madinah yang mampu merangkul semuanya. Beliau pemimpin sosial politik, pemimpin supremasi hukum, penegakan hukum, sampai berani menegakkan hukum pada anaknya sendiri Fatimah. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah beliau pemimpin dakwah yang sukses. Pemimpin diri yang hebat, memulai memimpin itu memimpin diri dulu, kemudian pemimpin bisnis yang sukses, pemimpin rumah tangga yang ideal, dan yang keempat Rasulullah pemimpin dakwah yang sukses. Bagaimana tidak sukses? Hanya butuh waktu 23 tahun, Quran tersampaikan 30 juz, dan Islam tersebar ke seluruh dunia sampai ke orang ayeuna. Jasa dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah bisa berhasil dakwah? Ternyata ada rumusnya. Apa rumus dakwah Rasul? Uswatun hasanah. Kalau bahasa prinsip dakwahnya al-qudwah qoblad dakwah. Beliau menjadi teladan sebelum mengajak orang lain. Kalau dakwah hanya pidato, siapapun bisa dilatih. Tapi dakwah yang menjadi contoh itu yang akan membekas dalam kehidupan, dan itu yang dicontohkan oleh junjungan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kami di pelatihan Pak Indra biasanya pada ice breaking ya Pak ya? Ice breaking itu namanya pencair suasana. Sebelum saya tutup boleh nggak angkat tangannya ke atas? Ibu saya sudah ada himanya. Ibu biasa dengan apa yuk? Adik-adik boleh ikuti. Bapak juga biasa dengan Pak. Angkat tangan ke atas biar goyang-goyang. Yuk sama-sama yuk. Angkat tangan ke atas goyang-goyang. Ibu biasa dengan Bu. Untuk giringan tetap jawab. Angkat tangan ke atas goyang-goyang sehingga dadanya. Angkat tangan ke atas goyang-goyang. Oke, angkat tangan ke atas goyang-goyang cukup. Ternyata sama ya Pak di mana-mana gitu. Jadi saya mengajak angkat tangan ke atas, tapi jangan semuanya ke depan. Kayak di atas mana atas? Atas mana dia nya? Dia naon dia? Depan. Angkat tangan ke atas. Sana yang akan videoan. Di belakang apa diangkat ke atas? Ini yang disebut dengan lisanul hal aqsahu min lisanil maqal. Bahasa contoh lebih diturutan daripada bahasa pidato. Bahasa perbuatan lebih diikuti daripada bahasa lisan. Oh Ustaz, lamun gitu mah atuh urang teh teu peryogi pidato. Oh, pidato perlu. Ceramah juga perlu, tapi contoh jauh lebih perlu. Kalau ceramah kayak gini saya sering mencontohkan banyak tipenya Pak. Di TV ada Ustaz suara nanti dibulitkan kan dia. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Saya semula. Digeger kalau ada kiai sorbana dibutuhkan kan dia ceramahnya santai tapi nancep karena hati. Semoga Allah yang maha menata membukakan wilayah hati kita. Gitu. Santai tapi nancep karena hati. Kalau dulu ada Pak, zaman-zaman kita itu kiai sorbannya ke depan sabulah, tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, salah satu faktor penyebab terpuruknya negara kita adalah karena faktor pendidikan kita yang terlalu mementingkan otak dan kurang membentuk watak saja. Betul tak gitu kan? Ciri khas gitu. Pidato penting, ceramah penting, tapi dakwah yang menjadi contoh itu yang akan bisa merubah lingkungan kita. Makanya mari kita sama-sama jadi agen-agen perubahan dakwah dengan cara setiap pribadi kita menjadi contoh kebaikan setidaknya di rumah tangganya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ceramahnya pada jojorokan, semata-mata hanya ingin menyampaikan pesan. Dan sama jan ustaz penceramah jojorokan di bumi masih kuring memalukut kabojo tara jojorokan. Sugan beda penceramah wih ka bumi. Assalamualaikum mama hayang kopi amwal. Pak Ustaz suaranya bagus, saya nggak bisa ngikutin Pak Ustaz poli gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus enak. Tapi dia di bumi nama sih gitu Pak gitu maksudnya.
Mama Bapak yang palak istrinya korinah tidak pernah jawab. Bapak lebok iya mau menuju mawas Quran simpuring ceramahnya di panggung iya aku tak bisa disediakan kehilangan telepatan kalau kita kabodohan simpuring atau ya larusna si manfaat kaki sadaya ini tidak pengawasan iya tiada lain adalah kita ingin menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jauh terasa dekat, banyak mengingat, menyebut nama yang dicintai, ada keinginan untuk terus mengenal sosok pribadi Rasulullah supaya tumbuh rasa cinta. Hanya 4 sisi kepemimpinan Rasul yang barusan disampaikan: kepemimpinan diri, kepemimpinan bisnis, kepemimpinan rumah tangga, dan kepemimpinan di dalam berdakwah. Beliau sukses dengan menjadi teladan bagi semuanya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk penutup acara mungkin Pak Sadede yang akan memimpin doa. Mari kita tutup dari doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Dede Rohid. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم على كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا العالمين حمدا يوافي النعم ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وارفع لنا ما
warahmatullahi wabarakatuh.